Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christina Mutiaresa dengan NIM F1S120026 dari R02. Di sini saya akan menjelaskan eh, hasil kerja saya dari memvisualisasikan data dari sebuah dataset. Jadi dataset yang saya gunakan itu Netflix title CSV yang saya ambil dari Kaggle. Kemudian visualisasi yang saya buat itu ada 4. Yang pertama itu membuat diagram batang dari 5 top genre yang paling banyak tersedia di Netflix. Kemudian ada 5 top director dengan jumlah movie terbanyak. Maaf, ini jumlah movie terbanyak. Ini jumlah movie terbanyak. Kenapa movie? Karena yang TV show itu nggak ada direkturnya. Kemudian yang ketiga ini tembak 5 negara dengan jumlah produksi movie atau TV show terbanyak di Netflix. Dan yang terakhir itu 5 film atau TV show yang baru rilis di Netflix. Jadi yang pertama itu uh, mengimport atau mengambil file dari laptop atau perangkat yang sedang digunakan. Jadi menggunakan form Google Colab import file, kemudian browser, kemudian diambil filenya. Ditunggu jika sudah selesai, nanti baru melakukan mengimport package Panda yang digunakan untuk menganalisis data. Setelah selesai, baru membuat variabel pet dataset. Jadi isi dari variabel pet dataset itu berisi pet dataset yang diambil dari sini. Nanti kalau udah berhasil biasanya keluar di sini file Netflix-nya. Udah selesai, kemudian kita jalan yang import pandanya. Kemudian untuk cara ngambil pet datasetnya ini kita diambil dari sini. Pokoknya ini udah keluar. Ini yang titik 3 di sini diklik. Kemudian klik copy paste, nanti langsung control paste, control F. Kemudian ini dijalankan. Kemudian ada pembuatan variabel df. Df ini artinya data frame yang berfungsi untuk membaca data yang berada dalam file tersebut. Jadi variabel ini gunanya untuk membaca data yang ada di dalam file. Nah, itu menggunakan metode readCSV. Kenapa readCSV? Karena filenya itu berupa CSV. Jadi kalau filenya berupa Excel itu kalau tidak salah CSLX kalau nggak salah. Jadi ini karena dia file berupa CSV, makanya jadi readCSV. Kemudian jalankan. Habis itu ini untuk memastikan datanya udah masuk atau belum. Jadi ditampilkan variabel df-nya tapi yang 5 teratas. 5 teratas doang. Ini jadi isi dari 5 data teratas itu ini kemudian membuat diagram batang dari 5 top genre yang paling banyak tersedia di Netflix. Jadi di sini pertama ada import Panda, package Panda untuk analisis data, kemudian ada import package Matplotlib untuk membuat visualisasi data. Jadi gunanya package ini untuk buat kayak
bar chart, pie chart gitu. Jadi untuk buat diagram-diagramnya itu pakai Matplotlib package-nya ini. Tapi nggak bisa pakai ini doang kalau nggak ada package Panda-nya. Karena package Panda ini gunanya untuk menganalisis data dalam file. Kemudian ini ada variabel df, data frame, gunanya untuk memuat dataset. Kemudian melakukan menghitung jumlah genre yang paling banyak tersedia. Jadi ini ada variabel genre yang berfungsi untuk menampung genre yang ada pada kolom listed in. Jadi listed in ini ada di dalam datasetnya. Ini ada kolom listed in. Jadi listed in ini kan satu movie atau TV show itu bisa punya banyak genre. Nah, jadi di sini dia dipecah berdasarkan, bukan dipecah tapi dibuat list of string. Jadi dibuat list of string berdasarkan uh, dipisah berdasarkan tanda koma ini. Jadi misalnya satu ini ada title Dick Johnson is Dead, isi dari apa namanya genrenya satu dokumentaris, kemudian Blood and Water itu isinya ada international TV show, dan TV drama, TV misteri. Jadi dibuat dia ada 3 genre di dalamnya. Ini dipecah seperti itu, kemudian baru dihitung satu genre itu ada berapa kali banyak dia muncul. Nah itu yang tadi jadi list of string itu dipecah jadi satu-satu. Jadi kayak satu data kayak tadi. Jadi kan dokumentaris kan masih dijadiin satu di bagian Dick Johnson is Dead. Nah, itu dia dipisah jadi dokumentaris jadi satu data, kemudian international TV show jadi satu data, TV drama jadi satu data, TV misteri jadi satu data. Jadi gitu. Terus um, di bagian ini yang bagian genre explode ini dipecah, kemudian habis dipecah dia dihitung. Jadi dokumen series itu tadi kan jadi satu data, terus dihitung banyaknya ada berapa. Nah, itu diurutkan berdasarkan dari yang paling banyak. Jadi yang paling banyak itu nomor satu, baru nanti seterusnya gitu. Berurutan berdasarkan dari jumlahnya. Kemudian di sini dibuat variabel top genre yang berisi 5 genre paling banyak. Jadi di sini dia isinya cuma 5 data genre yang paling banyak. Kemudian di sini menampilkan 5 top genre. Nah, ini menampilkan print. Print ini menampilkan 5 genre yang paling banyak. Ini. Kemudian baru kita buat visualisasinya. Jadi di pas buat visualisasi ini, menggunakan PLT titik figur fixed size 8,6. Jadi 8,6 ini artinya 8 kali 6 inci. Kemudian baru membuat bar chartnya. Jadi bar chartnya ini diambil dari top genre. Jadi top genre ini yang di atas tadi. Nah, ini variabel top genre. Jadi variabel top genre ini variabel top genre ini ada indeks. Indeks ini akan berupa X-nya. Kemudian ada top genre titik value itu Y-nya. Jadi ini indeksnya internasional drama komedi internasional TV show, itu akan jadi indeksnya dan yang angka ini akan jadi value-nya. Kemudian dia yang ini width 0,0,4 itu gunanya untuk ukuran batangnya atau barnya. Jadi ukuran bar atau batangnya itu sekitar 0,4. Jadi kemudian yang color ini adalah warna barnya atau warna batangnya. Jadi warna barnya juga purple. Kemudian membuat judul bar chart itu PLT title. Jadi judulnya itu top 5 genre on Netflix. Jadi font size ini adalah ukuran dari hurufnya. Jadi hurufnya itu ukurannya 16.
Kemudian membuat judul atau label pada X, itu PLT X label. Jadi dibuat judulnya tuh genre dan ukuran hurufnya itu 14. Kemudian membuat judul atau label pada Y, maaf, ini pada Y, PLTY label. Jadi judulnya tuh number of title, dan ukuran hurufnya itu juga sama 14. Kemudian di sini mengatur indeks pada X. Jadi mengatur indeks ini adalah mengatur ini. Nah, ini judul X di bawah ini diatur di PLT X text. Nih. Jadi dia dibuat miring 45 derajat, kemudian miringnya itu ke kiri, dan font size-nya itu atau ukuran hurufnya itu 12. Kemudian di sini untuk PLT Type Layout ini untuk mengecek layout dari gambar yang sudah dibuat. Jadi dia ngecek apakah gambarnya udah sesuai atau belum. Kemudian PLT Show itu untuk menampilkan diagram atau bar chart-nya. Kemudian kemudian ini kemudian yang kedua ini mau nampilin 5 top director dengan jumlah movie terbanyak yang diproduksi di Netflix. Nah, di sini kita menghitung jumlah judul yang diproduksi oleh setiap director. Jadi di sini ada variabel directors yang dimana isinya itu berupa data frame yang ngambil tipe movie doang. Tipe ini adalah kolom dari ini. Nih, kolom. Jadi di datasetnya itu ada kolom namanya tipe. Nah, dalam kolom ini kita cuma ngambil yang tipenya movie doang. Karena kalau TV show itu nggak punya yang namanya director. Jadi kita ngambil yang movie doang. Ambil yang movie, kemudian dimasukkan dalam grup yang di grupnya itu kita beri nama director. Maaf, itu bukan diberi nama director, tapi director ini diambil dari kolom yang ada di dataset. Diambil dari yang director. Jadi kalau ada satu nama si A, itu bakal dimasukin dalam dihitung satu orang grup by, dimasuki dalam dihitung berdasarkan show ID-nya. Jadi ada si A, dia punya movie berapa banyak. Misalnya movie yang misalnya yang Kristen Johnson ini punya movie ini Dick Johnson is Dead. Jadi si director ini yang namanya Kristen Johnson itu jadiin satu grup namanya Kristen Johnson yang isinya nanti uh, ini show ID-nya ini, karena kita ngitung dari show ID. Yang kita ngitung dari show ID. Jadi si Kristen Johnson tadi satu grup isinya nanti ada si uh, S1 yang dimana itu show ID dari title films yang namanya Dick Johnson is Dead. Kemudian itu nanti data tersebut diurutkan berdasarkan directors yang memiliki jumlah show ID terbanyak. Nah, kemudian baru kita buat variabel yang berisi 5 director paling atas di variabel director. Baru masuk ke section membuat pie chart. Jadi yang kode pertama ini PLT pie top directors label tops underscore directors titik index yang ini itu untuk membuat pie chart berdasarkan variabel top directors. Jadi dia ngambil isinya
dari top directors, kemudian labelnya diambil dari top directors index, kemudian auto PCT ini gunanya yang ini untuk menampilkan persentase dari eh, satu satu director itu berapa presentasinya, dan arti dari 1.1 ini berarti nampilin satu doang di belakang koma. Jadi nampilin satu angka di belakang koma. Kemudian baru membuat judul pie chart-nya menggunakan PLT title. Kemudian font size ini ukuran dari hurufnya. Baru PLT show ini menampilkan pie chart-nya. Kemudian yang ketiga itu kayaknya belum jalan. Kemudian yang ketiga, menampilkan 5 negara dengan jumlah produksi movie atau TV show terbanyak di Netflix. Jadi yang pertama ini adalah membuat variabel countries yang berfungsi untuk menyimpan jumlah series di setiap negara dan diurutkan berdasarkan dari yang terbanyak terlebih dahulu. Jadi dibuat grupnya berdasarkan country. Country itu ada kolom di dalam dataset yang namanya itu country, yang kemudian isinya itu berupa show ID. Jadi misalnya satu Indonesia, country-nya, grupnya itu namanya Indonesia, nanti isinya ada show ID yang dia itu di mana filmnya itu dibuat oleh country yang namanya Indonesia. Terus dihitung, baru di filter pakai short value. Nanti yang paling banyak punya show ID, jumlah show ID-nya paling banyak itu bakal muncul pertama. Nah, kemudian baru buat variabel top countries. Nah, variabelnya top countries yang isinya itu 5 data teratas di dalam variabel countries. Kemudian baru membuat pie chart-nya. Pie chart ini dibuat berdasarkan variabel top countries. Labelnya diambil dari top countries juga. Labels ini diambil dari top countries. Kemudian ada auto PCT ini untuk menampilkan presentasi dari jumlah satu datanya. Kemudian membuat judul pie chart yang menggunakan font size-nya ukurannya 16, baru menampilkan pie chart-nya. Yang terakhir itu 5 film atau TV show yang paling baru rilis di Netflix. Jadi di sini tuh membuat variabel news editions yang berisi 5 data series terbaru di Netflix. Jadi news edition ini berupa dan di sini data frame yang menggunakan metode short value yang dimana itu diambil berdasarkan date edit ini. Jadi date edit itu adalah, jadi ada di dalam datasetnya itu ada kolom namanya date edit, itu tanggal kapan series tersebut dimasukin dalam Netflix. Nah, kemudian diurutkan berdasarkan dari yang terbaru. Kemudian isi news edition ini cuma ngambil 5 data terbaru, 5 series terbaru yang dimasukin ke Netflix. Kemudian kita buat bar chart-nya. Buat bar chart berdasarkan variabel news edition. Jadi news edition ini bakal ngambil titles, Titles ini ada di dalam kolom di datasetnya itu ada kolom namanya title. Kemudian release shape ini juga ada kolom di dalam datasetnya. Nah, ini kenapa tinggal manggil doang kolom dataset, karena dia tadi di news edition itu pakai DF. DF itu tadi kan udah kita artiin kalau DF itu nanti isinya adalah datasetnya. Jadi dia enak tinggal ngambil doang title sama release chart itu doang.
Kemudian eh, di sini ada PLT title atau judul bar chart. Nah, judul bar chart ini ada font size. Font size ini gunanya untuk ukuran dari ini nanti judulnya. Ukuran apa? Hurufnya. Ukuran hurufnya jadi 16. Kemudian membuat judul atau label X-nya ini PLTX label. Kemudian membuat judul label Y-nya menggunakan PLTG label. Kemudian mengatur title. Ini PLTX text ini mengatur nih label di X. Label di X itu diatur menjadi 90 derajat. Jadi dia agak miring, bukan miring, ya miring sih, miring 90 derajat. Kemudian baru menampilkan PLT show. Ini jalanin, mau sukses, biasanya gini. Jadi tadi belum dijalanin, ini yang tadi yang pie chart untuk 5 negara dengan jumlah produksi movie atau TV show paling banyak di Netflix. Jadi dalam pie chart ini bisa kita lihat 5 countries atau negara yang paling banyak itu ada United States, India, United Kingdom, Japan, sama South Korea. Kalau yang ini 5 series yang baru masuk, ini ada 5 tuh Blood Brothers, Malcolm X Muhammad Ali, Mighty Raju, Paradise Hills, The Woman and the Murderer, So Much Love to Give. Jadi itu ada 5 series. Kemudian juga ada 5 directors yang paling banyak produksi movie. Itu ada Raul Campos, Jan Suter, kemudian ada Rajiv Cilaka, Jai Karas, Markus Raboy, dan Suhas Kadap. Yang paling banyak kita adalah Raul Campos, Jan Suter. Kemudian ini yang tadi yang pertama, membuat diagram batang 5 top genre paling banyak tersedia di Netflix. Nah yang tadi itu bisa disimpulin. Kalau 5 genre yang paling banyak di Netflix itu adalah international movie, dramas, komedi, international TV show, dan documentaries. Demikian penjelasan saya mengenai analisis visual data yang sudah saya lakukan dengan files yang berjudul Netflix title. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.